Halo pemirsa EBI TV, berjumpa lagi dengan saya Fatima Azhara dalam program acara aktual edisi Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita seputar kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan langsung dari studio EBI TV Institut Widya Pratama Pekalongan, inilah aktual. Sabtu 4 Desember hingga 5 Desember 2025, UKM Ikatan Keluarga Muslim menggelar Tadabbur Alam ke-9 dengan tema menjalin kebersamaan dalam keindahan ciptaan Allah. UKM Ikatan Keluarga Muslim sukses menggelar Tadabbur Alam ke-9 dengan tema menjalin kebersamaan dalam keindahan ciptaan Allah. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari kegiatan diklat tahun ini yang diikuti oleh 25 peserta. Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi diantaranya keorganisasian, pedoman administrasi, dan keagamaan. Diikuti dengan kegiatan seru lainnya seperti diskusi program kerja dan berbagai aktivitas yang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Malam harinya, kreativitas peserta ditampilkan dalam pentas seni, diikuti pelantikan anggota baru sebagai simbol regenerasi kepemimpinan. Acara ditutup dengan senam pagi dan permainan seru yang menciptakan kebersamaan dan keceriaan. Kegiatan ini menjadi momen tak terlupakan bagi peserta. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia setelah masa jabatan yang penuh prestasi. Sintayong, pelatih kepala tim nasional Indonesia, resmi diputuskan untuk tidak lagi melanjutkan tugasnya. Pemecatan Sintayong dan pengangkatan Patrick Kluivert. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah masa jabatan yang penuh tantangan dan prestasi, Sintayong, pelatih kepala tim nasional Indonesia, resmi diputuskan untuk tidak lagi melanjutkan tugasnya. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terkait performa tim yang diharapkan dapat lebih bersaing di tingkat internasional. Namun tidak perlu waktu lama bagi PSSI untuk mencari sosok pengganti yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi Garuda. Kini Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola asal Belanda dan legenda dunia, ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kluivert dikenal dengan segudang pengalaman, baik sebagai pemain maupun pelatih, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu Timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional. Dengan pengalaman luar biasa termasuk karir di klub-klub besar Eropa dan kepelatihan di berbagai tim, Kluivert diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain Indonesia dan menciptakan sistem permainan yang lebih solid. Semoga perubahan ini membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang terus berkembang. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Firmansyah, biasa dipanggil Iwan. Pendapat saya Sintayong dipecat ini kurang tepat ya, karena kita masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kemarin kan baru menang lawan Arab, jadi kayak kurang tepat aja. Dan juga untuk track record yang match kemarin juga itu cukup memuaskan menurut saya, karena cuman kalah 2 match, itu lawan Jepang dan China. Dan untuk penunjukan Patrick Kluivert ini, untuk track recordnya sendiri kurang meyakinkan, karena kemarin pas ngelatih timnas Curacao kalau nggak salah itu dipecat juga. Dan untuk asisten pelatihnya cukup, ya bisa dikatakan cukup tepat lah. Dan untuk semoga ya kita lolos di Piala Dunia yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Azizul Rifki. Pendapat saya mengenai pemecatan Sintayong ini, mungkin banyak orang yang kurang sependapat dengan Erick Thohir selaku ketua PSSI, tetapi saya
sependapat dengan Erick Thohir, karena kita juga membutuhkan pelatih yang bisa berkomunikasi di ruang ganti atau mengontrol locker room saat pemain berada di ruang ganti. Untuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas yang baru beserta tim pelatihnya, mungkin saya bukan sedikit sih, saya juga setuju dengan Erick Thohir karena kita juga membutuhkan pelatih yang memiliki kultur dan budaya yang sesuai dengan pemain timnas kita. Dan semoga dengan kedatangan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia yang akan datang. Indonesia pasti masuk Piala Dunia. Sabtu 11 Januari hingga 12 Januari 2025, UKM Pengembangan Komputer Institut Widya Pratama mengadakan Diklat dan Makrab untuk calon anggota baru dengan tema Connecting People, Technology, and Nature for a Sustainable Environment. Diklat dan Makrab UKM Pengembangan Komputer Institut Widya Pratama Pekalongan 2025 yang diadakan di Selopajang, Kabupaten Batang pada 11 hingga 12 Januari 2025. Mengusung tema Connecting People, Technology, and Nature for Sustainable Environment, acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara teknologi, masyarakat, dan alam dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Selama 2 hari penuh, peserta akan mengikuti berbagai materi yang bermanfaat yang akan memperkaya pengetahuan tentang peran teknologi dan keorganisasian. Selain itu, acara ini juga menghadirkan pentas seni yang menghibur dan camp seru yang mempererat kebersamaan dan mengasah kerja sama tim. Kamis 16 Januari 2025, Bapperida Kota Pekalongan mengadakan sosialisasi untuk Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tahun 2025 di Institut Widya Pratama Pekalongan. Sosialisasi ini membahas mekanisme lomba, kategori inovasi, serta persyaratan untuk peserta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan mengadakan sosialisasi Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tahun 2025 di Institut Widya Pratama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar mengenai peluang berpartisipasi dalam lomba yang mendorong inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Sosialisasi ini juga membahas mekanisme lomba, kategori inovasi, serta persyaratan yang perlu dipenuhi peserta. Acara ini mendapat sambutan positif dari peserta yang antusias mengikuti penjelasan mengenai cara pendaftaran dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti lomba. Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak ide kreatif dan inovatif yang muncul dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Pekalongan yang dapat memberikan solusi atas masalah sosial dan lingkungan yang ada di kota tersebut. Setelah pariwara berikut ini akan ada berita menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Aktual. Hai, kami dari saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. pokoknya keren banget. WPI TV brings the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stimik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo, kami dari Great Voice. Jangan lupa teman-teman saksikan terus WPI TV. Stimik Widya Pratama Pekalongan di wpitv.stimik-wp.ac.id. Asik.
Jumat 17 Januari 2025, WPI TV Institut Widya Pratama Pekalongan menyelenggarakan Quest to School di SMK Veteran Pekalongan, sebuah program yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia jurnalistik dan media kepada para siswa. Jumat 17 Januari 2025, WPI TV Institut Widya Pratama mengadakan kegiatan Go to School di SMK Veteran, sebuah program yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia jurnalistik dan media kepada para siswa. Dalam acara ini, para siswa diberikan pelatihan intensif tentang berbagai aspek penting dalam dunia media, khususnya terkait dengan kamera, public speaking, dan penyampaian berita. Tim pengajar dari WPI TV memberikan materi yang menarik dan aplikatif, dimulai dari teknik pengoperasian kamera hingga cara berbicara di depan umum dengan percaya diri, serta dasar-dasar penyajian berita yang baik. Jumat 17 Januari 2025, UKM KSR Institut Widya Pratama baru saja mengadakan diklat SAR untuk calon anggota baru UKM KSR tahun 2025. Bertujuan untuk memberikan pembekalan dasar mengenai pertolongan pertama, evaluasi bencana, dan keterampilan kepemimpinan. Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela UKM KSR Institut Widya Pratama baru saja mengadakan kegiatan diklat dasar bagi angkatan baru tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dasar tentang pertolongan pertama, evakuasi bencana, dan keterampilan kepemimpinan kepada mahasiswa yang baru bergabung dengan UKM KSR. Diklat dasar yang diselenggarakan oleh UKM KSR ini berlangsung selama durasi kegiatan, misalnya 1 minggu, dan diikuti dengan antusias oleh peserta. Selama kegiatan, peserta memperoleh materi teori dan praktek termasuk pelatihan tentang teknik-teknik pertolongan pertama, evakuasi, serta penggunaan peralatan pertolongan yang digunakan dalam situasi darurat. Simulasi langsung menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari. Jumat 17 Januari 2025, Institut Widya Pratama menggelar kebaktian Natal. Acara ini dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, serta staf akademik yang bersama-sama merayakan Natal. Kebaktian Natal Institut Widya Pratama berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Institut Widya Pratama menggelar kebaktian Natal yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Acara ini dihadiri oleh dosen, mahasiswa, serta staf akademik yang bersama-sama merayakan Natal dalam suasana penuh kehangatan. Pujian dan penyembahan mengawali rangkaian acara, diikuti dengan doa bersama serta renungan Natal yang mengingatkan pentingnya kasih dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi seluruh peserta untuk mempererat tali persaudaraan dan membawa semangat Natal dalam kehidupan sehari-hari. Kebaktian ditutup dengan doa bersama, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap yang hadir. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan program acara lainnya hanya di official WPI TV dan kunjungi website kami di wpitv.iwima.ac.id. Saya Fatima Azhara beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan salam aktual.